kami mendorong supaya ini diteruskan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, Hum Swastiastu, salam sejahtera, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Baik saudara Air Nusantara, saat ini kami sudah berada di situs Gemekan, di mana pada hari ini adalah hari ekskavasi ke-6 yang nantinya akan ditutup dengan tasyukuran yang akan dihadiri dari berbagai pihak, yaitu dari Kaloka, kemudian ada dari kepala desa beserta jajarannya, dan kemudian dari pihak Dinas BPJB Jawa Timur yang akan dimulai di sekitar jam 1 siang nanti. Nah, sebelum acara dimulai, karena ekskavasi ini sudah berjalan hingga ke 6 hari, mulai hari Senin hingga pada hari ini ekskavasi ke-6. Ya, di mana di depan saya ini adalah bagian pagar yang berhasil dikupas oleh tim arkeolog Jawa Timur. Adalah ada pagar yang strukturnya memanjang dari selatan ke utara. Ini lebih arahnya dari arah tenggara, dari sisi tenggara ya, situs utama, situs Gemekan, dan mempunyai lebar hampir 60 cm dan kedalaman ada beberapa senti ya, mungkin saya bisa. Ini yang terbuka ada sekitar 3 lapis bata yang memanjang. Ini masih terlihat sekitar 2 meter. Kemudian saya lebih bergeser lagi ke arah utara. Dan yang saya injak pun di sini masih tembusan, karena ini nanti struktur pagar dari situs Gemekan ini akan diuruk. Dan kemudian ada lanjutan ekskavasi. Kita belum tahu nanti ekskavasinya dilanjut bulan berapa atau tahun berapa. Nanti di review, dijelaskan nanti setelah atau sebelum acara hajatan dimulai atau tasyukuran. Oke, kami ajak Anda jalan-jalan menuju ke titik pagar. Ini yang diberikan adalah candi karena ini tempat pemujaan. Ini adalah tempat suci yang di ekskavasi tahap ketiga kemarin sudah ditemukan benda yang sangat-sangat bernilai sejarah, yaitu prasasti dengan angka 852 saka yang diartikan dalam tahun Masehi adalah 930. Berarti betul-betul menunjukkan bahwa candi ini lebih tua dibanding dengan Candi Brau yang ada di Bejijong. Karena dengan prasasti Alas Santan yang pernah ditemukan, itu pernah ditemukan jarak 40 meter dari Candi Brau. Itu tertera 939 Masehi, berarti lebih tua di sini 9 tahun. Di sini bisa merubah sejarah. Apakah memang candi
ini membuktikan apakah periode perpindahan dari Mataram kuno, yaitu Empu Sendok, memindahkan dari Jawa Tengah ke Jawa Timur adalah di sini. Ini adalah bukti pakar-pakar yang sudah diwujudkan dari teman-teman purbakala. Ini memanjang diperkirakan hingga sampai 50 cm sampai 50 meter dengan lebar hampir 60 cm. Strukturnya memang kayak seperti ini. Dan di depan saya lebih ke arah timur. Di sana juga masih banyak struktur batu yang atau benda-benda purbakala yang belum ditemukan. Menurut dari teman-teman purbakala masih ada harapan atau mungkin masih banyak ditemukan benda-benda purbakala di dalam areal Tebu itu, arah ke timur. Kami akan bersiap-siap menuju ke tempat yang lokasi untuk acara hajatan nanti tidak bertempat di sini karena kondisinya masih panas, belum diberi atap begitu. Nah, ekskavasi atau tahap ke-6 ini adalah terakhir. Setelah untuk hari ini akan diadakan kegiatan untuk pengatapan, untuk melindungi situs bagian utama ya. Percaya Nusantara, ikuti terus channel Air Nusantara. Budaya Nusantara, budaya kita. Terus Mbak Nun, Mas Ikhwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhayo, salam kebajikan dan salam kebudayaan Rahayu. Kepada yang kami hormati, Bapak-bapak dari BPJB Jatim, dalam hal ini yang saya hormati Pak Said, kemudian Pak Sakaria selaku Kepala BPJB Jatim, serta rekan-rekan, kawan-kawan yang sudah selama 6 hari ini bekerja dengan sangat luar biasa, yaitu para arkeolog dan tim ekskavasi. Kepada yang saya hormati perangkat desa Gemean, Pak Lurah yang hari ini rawuh, Pak Sekdes, ini sekretaris muda yang luar biasa. Selama beberapa hari saya berkomunikasi dengan beliau, nampaknya ada suatu harapan besar di desa ini. Ya, amin ya. Kepada yang saya banggakan, warga desa Gemean yang pada hari ini hadir di sini, teman-teman dari pencinta kebudayaan dan pencinta sejarah yang juga hadir pada kesempatan hari ini. Syukur alhamdulillah, sesuai dengan rencana, ekskavasi kita berjalan dengan lancar dan saya pantau sejak tadi malam perhatian dari lokal maupun bahkan dunia internasional luar biasa sejak penemuan prasasti. YouTube saya saja dari 200 kemarin tadi malam sampai hari ini sudah mencapai angka mistik 666 ya nonton. 666 diwalik songo. Jadi tapi ya ini satu hal yang membanggakan bagi kita semuanya dalam satu tim ini, bahwa ada satu penemuan dengan satu bonus prasasti gitu, di mana satu ekskavasi kalau ada satu prasasti dia menjadi satu perhatian tersendiri karena orang pasti bertanya-tanya. Ada apa, isinya bagaimana, sejarah apa yang akan terkuat di balik tulisan prasasti itu. Nah, sambil kita menunggu itu, tentu saja kami dari LPM Kaloka Malang, saya mewakili rekan-rekan dari LPM Kaloka, khususnya pimpinan kami, Bapak Romo Tosan Bisowarno, yang insya Allah nanti mungkin 1-2 jam lagi juga akan hadir di tempat ini, karena beliau ingin rawuh dan meresani bagaimana perkembangan ekskavasi kita yang sudah kita jalankan. Bapak Ibu sekalian, motivasi kami, sebenarnya kami sudah melakukan ini beberapa kali di beberapa tempat, tetapi kami memang tidak pernah mau menunjukkan nama dan tidak mau ada identitas gitu ya. Tetapi khusus untuk ekskavasi di 3 titik ini, kawan-kawan BPJB mendorong-dorong untuk kemudian ada
ada ini mungkin ya sebagai suatu prasyarat birokrasi ya. Nah, itu ya kami mohon maaf itu sebenarnya ini bukan motivasi kami. Motivasi kami dari LPM Kaloka ini adalah lembaga pemberdayaan masyarakat, tetapi kami juga concern di bidang sejarah dan kebudayaan. Kami sangat meyakini bahwa bangsa kita ini akan besar apabila kita tahu betul kesejarahan kita. Dengan tahu tentang kesejarahan kita, maka itu akan menjadi pijakan bagi kita untuk melakukan segala sesuatu hari ini dan ke depan. Baik itu dalam hal tata sosial, tata ekonomi. Ke depan ya. Desa Gemekan ini masa lalunya apa? Leluhur-leluhur kita itu memilih satu tempat, mereka tidak sembarangan. Itu leluhur Jawa itu kalau mau dirikan rumah saja ribetnya masa ampun. Menghadapnya harus ke sini, harus selamatan ini, tidak boleh di situ, tidak boleh di sini, dan harus di sini. Nah artinya secara kosmologis leluhur-leluhur kita punya satu perspektif yang berbeda, atau yang kalau kita terjemahkan adalah satu nilai kebudayaan yang dianut pada saat itu. Ya, tetapi bagi LPM Kaloka ketika kita juga berpikir tentang hal-hal yang rasional, perspektif-perspektif itu juga kami yakini. Kalau kita tahu persis tentang potensi kita dalam segala macam perspektifnya, maka kita juga bisa merancang sesuatu untuk kemaslahatan masyarakat itu dengan mudah, dengan baik dan dengan benar. Nah itu juga yang menjadi motivasi kami untuk kemudian salah satunya adalah berpartisipasi di ekskavasi situs Gemekan. Dari data sejarah yang kami peroleh ini kan sudah ditemukan sejak tahun 1986. Tetapi kemudian kami mendengar berbagai macam cerita sampai cerita-cerita yang tidak rasional itu ya. Nah cerita-cerita yang tidak rasional yang katanya ada ini ada ini. Kelaziman kebiasaan kami setiap ada tempat-tempat seperti itu Pak Zakaria. Ini kalau saya juga nggak paham Pak Zakaria wilayah-wilayah itu ya. Tetapi kelaziman saja. Setiap ada tempat yang disebut mistik, gaib dan segala macam. Ini kebiasaan saja ya karena jam terbang. Kami merasa bahwa di situ tuh ada sesuatu yang ilmiah. Nah, dan sesuatu yang sangat berharga. Ternyata benar. Salah satu yang paling dekat waktu sumber beji ditemukan. Itu sumber beji itu ceritanya lebih surup daripada di sini itu dalam bentuk danau. Kita tidak pernah membayangkan bahwa di situ ada partirtan. Tapi setelah kemudian kita concern untuk berpartisipasi itu ternyata benar. Ada sesuatu yang tersimpan begitu mahal di situ. Termasuk juga situs Gemekan ini. Nah, jadi kemudian kita juga yakin kalau simbol-simbol peninggalan-peninggalan leluhur kita ini kita buka, maka efeknya, ya ini mohon maaf Pak Zakaria, kalau di LPM Kaloka kita punya perspektif juga agak berbeda, atau perspektif tambahan lah dalam memahami situs. Kami punya kajian kosmologis gitu ya. Jadi secara kosmologis kami meyakini bahwa itu akan membuka energi. Nah energi ini kemudian akan berefek secara positif kepada tata sosial. Bahwa kita diingatkan kembali nilai-nilai luhur yang pernah hidup di desa Gemekan ini di masa prasasti itu ditemukan. Itu kan. Bagaimana tentang tata sosial pada saat itu yang mungkin saat ini hilang, bergeser, terdegradasi oleh modernisasi dan segala macam. Kita dulu pernah besar di era Mojopahit, di era Empu Sindok, kemudian di era Sriwijaya, di era Singasari. Itu kan kalau kita merujuk ke belakang kan tata nilai yang dibangun luar biasa. Kerukunan antar umat beragamanya, tata ekonominya, bahkan Majapahit sampai menguasai ke Madagaskar. Berarti kemaritiman kita luar biasa. Hari ini kita sudah merdeka ya begini-begini saja kita ini. Artinya kita meyakini betul bahwa kita ini sudah punya satu patokan yang sebenarnya diwariskan kepada kita. Dengan pembukaan-pembukaan seperti ini, dalam perspektif itulah kita berharap kita diingatkan kembali pada nilai-nilai masa lalu. Lalu kemudian ke depannya karena LPM Kaloka ini juga concern di bidang pemberdayaan ekonomi masyarakat, kami berharap Pak Lurah, Pak Sekdes, ini menjadi satu rezeki tambahan bagi desa Gemekan. Kami berharap akan banyak orang yang datang ke sini ya dengan berbagai macam motif, tapi mudah-mudahan motif nyari nomornya lebih banyak daripada motif ilmiahnya kan gitu kan. Nah, ini yang repot juga ini kalau motif cari nomornya lebih banyak ini. Tapi ya bagaimana kemudian tempat ini bisa menjadi tempat rujukan tentang belajar tentang kesejarahan, apalagi yang ditemukan ini mohon maaf informasi yang kami terima kan 852 tahun Saka ya. Itu artinya di pemerintahan Empu Sindok, di pemerintahan-pemerintahan awal ketika Empu Sindok memindahkan ibu kota dari Mataram kuno ke Jawa Timur. Tentu saja ini akan menjadi satu data primer
untuk kemudian semakin mengetahui kita bagaimana para leluhur kita dulu membuat satu ketatanegaraan, tata sosial itu. Ini penemuan penting ini. Jadi mudah-mudahan dengan penemuan prasasti ini, dengan viralnya juga penemuan ini, kemudian Desa Gemaan menjadi nilai tambah tersendiri. Orang datang ke sini, tinggal kemudian bagaimana kita meresponnya. Kedatangan saudara-saudara dari luar itu menjadi satu potensi ekonomi. Ya, tidak Pak Sekdes pernah bilang sama saya bahwa mudah-mudahan ke depan warga Desa Gemaan tidak menjadi tamu di tempatnya sendiri, di desanya sendiri. Nah, hal-hal seperti ini LPM Kaloka membuka diri, Pak Lurah dan Pak Sekdes, untuk kemudian kita merekonstruksi rencana-rencana bagaimana kita memanage ini supaya kemudian ini bermanfaat bagi desa ini. Nah, terakhir saya memberikan satu kabar gembira, karena kabar ini sudah diberitahukan kepada saya dan kepada Mas Ikhwan, kepada Mas Widi. Nah, tadi juga saya sampaikan kepada Pak Zakaria dalam berbagai macam perspektif yang sudah saya sampaikan tadi. Bapak Romotosan Bisowarno sangat bahagia, terutama dengan penemuan hari ketiga yaitu prasasti. Beliau tinggal menunggu rekomendasi dari kawan-kawan BPJB dan para arkeolog. Ini rezeki lagi buat Desa Gemaan, tetapi kami tidak punya motif apa-apa selain apa yang saya sampaikan di awal tadi, akan ada ekskavasi tahap kedua bagi Desa Gemaan dari LPM Kaloka. Ekskavasi. Nah, ini wong kosmologi ngomong arkeolog salah-salah ini kan. Jadi tetapi kami tetap berpegang teguh pada prosedur ilmiah yang dipahami oleh BPJB, oleh tim-tim arkeolog. Rekomendasinya tetap kami menunggu, Pak Zakaria. Jadi kami tidak akan gerusa-gerusu dalam perspektif-perspektif yang tidak ilmiah, kami lalu melakukan pembukaan sendiri, kan tidak begitu. Jadi itu juga pesan saya untuk Pak Lurah, Pak Sekdes dan warga desa, agar semua penemuan-penemuan ini harus tetap berbasis pada prosedur-prosedur ilmiah ya, Bapak Ibu ya. Kita jangan kemudian memang sesuatu yang di luar ilmiah itu menjadi keyakinan lokal, tetapi hendaknya ini menjadi aset bangsa. Kita ikuti saja prosedurnya, begitupun dengan LPM Kaloka dalam rencana membantu ekskavasi tahap kedua. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Matur sembah nuwun ingkang kata atas kerjasamanya, gotong royongnya. Informasi dari 3 titik yang kita bangun tanpa mengurangi penghormatan terhadap proses di tempat lain. Desa Gemaan ini sungguh-sungguh luar biasa kerjasamanya. Partisipasi warga, ya, perangkat desa, jadi speednya cepat luar biasa Pak Zakaria. Dari beberapa penggalian yang pernah Kaloka ikut serta, ini speednya luar biasa. Speednya luar biasa tapi tidak merusak struktur. Keren ini, keren. Nah, jadi itu dari kami. Ya, terima kasih. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Salam Rahayu. Matur sembah nuwun, monggo. Pertanyaan pertama yang paling, kenapa kok milih Desa Gemaan untuk dipilih di ekskavasi terlebih dulu? Setelah kami bantu ekskavasi Kumitir, Sumber Beji, kemudian Brumbung ya. Okay. Kan itu yang di Kumitir saya hibahkan dari hibah provinsi. Lalu Sumber Beji juga, tapi sebelum saya hibahkan itu Bapak sudah ngeluarin sendiri. Gitu. Jadi kami itu gemes karena pecinta budaya gitu ya. Jadi kalau pemerintah lamban ya udah kita ngeluarin. Kita duluan melalui LPM Kaloka itu. Untuk apa sih? Kita tuh kan tidak boleh terputus dengan masa lalu. Harus awake dhewe iki sapa? Ceritane biyen teko. Turunane sapa? Turunane Londo, turunane Cina, turunane Arab, turunane India, turunane Negro. Kok gak kabeh? Ya sih, diarani Arab iku lah kok pesek, rambutnya lurus, diarani Cina kok gak putih, diarani Londo kok gak dhuwur, ya ta? Diarani Negro kok gak ireng, ya enggak? Diarani India irunge kok tepos. Jadi terus apa awake dhewe iki? Kan ngono kan. Oh, ternyata orang Indonesia koyok sampean koyok aku kulitnya coklat Jawa matang. Nah, maka kita berusaha mencari jejak masa lalu kita ini siapa. Untuk bisa mencari jejak masa lalu itu melalui sejarah.
Nah, sejarah itu melalui temuan-temuan, bukti-bukti sejarah. Nggih. Bukti sejarahnya apa? Prasasti, lontar, candi, dan lain-lain itu cerita-cerita rakyat yang kemudian bisa dikonstruksikan sebagai sebuah upaya kita mencari masa lalu kita. Kan gitu. Nggih. Nah, setelah kita tahu masa lalu kita seperti apa, loh, awak kok keren yo. Nah, nggih. Turunane raja re. Turunane Ngono raja. lho. Nggih, nggih. Itu kan bikin bangga. Jadi ketika kita melihat masa lalu kita, ternyata kita tuh rojo Gung Binatara, Nggih. sugih bondo bandu, prajurit ra karuan gedene, telatahe sak donya Nusantara. Bangga kan kita. Bangga, Aku tutuk bangsa tempe. Nggih, nggih, nggih. Aku iki turunane wong gedhe. Bapakku omahe gedhong magrong-magrong tandurane lombok terong. Sing duwe udele potong. Iku cari paseman ngono kan. Nah, jadi dari situlah kita berusaha untuk mengenali kita. Nah, kalau sudah kita tahu bahwa kita tuh bukan tembre. Nggih. Tahu tembre? Tidak ya? remeh. Gak remeh. Tidak remeh. Ya proud kita punya kebanggaan. Aku gak kalah karo bangsa. Ojo tik-tik Eropa, tik-tik Amerika, tik-tik Timur Tengah, tik-tik Timur Selatan. Apa gak goleki dhewe nang mbambaya awake dhewe. Nemu negara Kertagama dalam bentuk lontar utuh, cerita tentang Majapahit, nemu Tantu Panggelaran, nyeritakno bagaimana tanah Jawa, tanah Indonesia ini terbentuk. Nemu Mahabharata, nemu Ramayana, nemu yang namanya Pararaton. Loh, gak karu-karuan itu besarnya gitu. Walaupun seluruhnya itu harus diverifikasi, iya. Tetapi faktanya itu kan ada di kita. Nggih. Tibake mbambane awake dhewe iku ya gak ecek-ecek, kelase dewa, ngono lho. Ya kan? Kelase dewa. Wong disamakan dengan Dewa Wisnu, dengan Dewa Siwa, perwujudannya itu. Berarti wong sing duwe derajat dhuwur. Sangat tinggi. Nah, nek duwe derajat dhuwur iku berarti ning ngarepe Gusti Allah derajate menungso, ning ngarepe Gusti Allah engko derajate ya dhuwur. Nggih. Nah, itulah yang pertama, kita jangan minder sebagai bangsa Indonesia. Nilai lebihnya ketika kita nemu sejarah kita siapa tuh gitu. Nggih. Bangga. Lebar bangga, ojo minder. Setelah itu apa? Ayo, biyen tinggalane leluhur awake dhewe sing spektakuler ku opo? Mosok sih awake dhewe zaman saiki koyo ngene iki kalah karo leluhur. Ya. Ya ora? Betul. Awake dhewe ngetekne gapura ecek-ecek. Lah iki ngetekne ngene iki. 1000 tahun punjul lho botone mene-mene. Masih utuh sampai sekarang. Betul. 1092 tahun. Jadi kan lek diukur ana pirang menungso lahir itu. Katakanlah lek 100 tahun itu lahir 4 generasi. 4 generasi. Jadi lek 1000 40 generasi. 40 generasi lek 1100 berarti 44 generasi. Asik kan? Nggih. Saya ngerti di antara panjenengan tibake turunane leluhur kene. Nah, Ayo. insyaallah. Nah, maka sudah gitu tingkatkanlah spiritualitasnya untuk ngamanati tinggalane leluhur ini ki diopeni. Diopeni sing apik, ojo disia-sia. Nggih. Ojo mari ngono didupaki, didol, diinjek-injek. Nah, nggih. Ya sudahlah, diopeni bareng. Mari ngono iki bareng-bareng ditoto sing apik bersama dengan ahlinya. Sehingga menjadi sesuatu pengingat bagi kita bahwa kita bukan bangsa tempe, jari Bung Karno. Indonesia itu bangsa tempe. Indonesia bisa madeg dhewe. Pesannya Bung Karno kan begitu. Kon nginget sejarah. Trisakti Bung Karno, berdaulat dalam bidang politik, mandiri, berdikari dalam bidang ekonomi, berkepribadian dalam bidang kebudayaan. Budayamu kok apa toh? Iki lho. Kan ngono. Jadi gak usah bawengong golek budayane negara tangga diusung-usung rene. Wong duwe dhewe. Kan gitu kan. Ini adalah pesan moral yang bisa kita ambil dari sini. Kedepannya bagaimana? Lestarikan, rawat, manfaatkan. Lestarikan, lindungi, rawat, manfaatkan. Aja mek dimanfaatkan toh. Tapi gak dilestarikan, gak dirawat, gak dilindungi.
seolah-olah ini adalah tinggalan, bukan seolah bahwa ini tinggalan leluhur kita. Tapi tentu karena ini benda cagar budaya tidak bisa sakar PDW. Mergo ono aturane, ono undang-undange, ono keputusan menterine, segala macam kayak gitu. Itu yang patut harus kita jadikan pegangan. Saya itu kenapa? Yang terakhir itu kira-kira Bu, misalkan Gemaan nanti berharap bisa kerjasama lebih lanjut untuk terutama pelestarian situs niki Bu, dan juga pemanfaatan juga perlindungan dengan LPMK Loka, kira-kira pripun Bu? Insya Allah kita Siap, kita persiapkan semuanya. Siap. Dilihat secara menyeluruh Nggih. seperti apa rencana ke depannya, baru nanti kita bicarakan untuk infrastrukturnya bagaimana. Yuk tak ajak ngomong Bupati. Siap. Kan gitu Nggih, kan. Wong Bupati aku yo kenal api. Nggih Bu. Arek-arek Pacitan juga ada. Karena kan gini Bu, pemanfaatan lahan ini kan kami berharap itu Akses jalan ada akses jalan, kemudian ada perlindungan, dan juga desa juga sudah berusaha sangat penuh sampai hari makanya ini. nanti kalau ini sudah selesai semua, Nggih. dibuatkan rekomendasi. Nggih. Rekomendasi ini ditetapkan dulu sebagai asetnya siapa. Nggih. Setelah itu nanti dari penetapan itu akan muncul rencana-rencana. Oh, nek iki misalkan tetapkan bagai tanahnya kabupaten, Nggih. biar mereka yang membebaskan. Siap, nggih, Terus Bu. nanti saya misalkan bisa bantu untuk kabupaten sini juga bisa bantu untuk infrastrukturnya. Nggih. Nanti provinsi bantu yang mana Nggih. gitu. Jadi kita akan lihat. Nggih. Karena proporsi. mengingatkan ini peradaban yang sangat tua. Betul. Bahkan ketika Mojokerto menggaung-gaungkan 1092. Nah, ketika Mojokerto menggaung-gaungkan Majapahit, justru malah Medang Kamulan sudah duluan di sini. Jadi Mojokerto tok. Nggih. Ono Mojopahit, ono Medang Kamulan, bayangin ya kan? Nggih. Nggih, Oke, mungkin gitu. cukup niku Bu. Sami-sami. Terima kasih. Monggo. Kula ucapkan terima kasih dari Sami-sami. pemerintah desa Ya. Kaloka, Terima LPMK kasih Loka, juga saya Huntari dengar juga, dari terima laporan kasih. adik-adik bahwa pemerintah desa sangat mendukung SIP. Nggih. Sama-sama. Matur Pak Kades, Nggih. matur Pak Sekdes. Siap, Ya. nggih. Luar biasa. Nggih.